Miss Kaya Channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I wish all the best to you. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang greeting, ada apa aja ya greeting kemarin? Iya, ada good morning, good afternoon, good evening, good night. Terus apa lagi ya? Ya, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, see you. Nah, itu adalah kata-kata untuk atau kalimat untuk menyapa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai simple present tense. Nah, apa sih simple present tense itu? Apa ada yang sudah tahu? Iya. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan rutinitas, kebenaran umum, atau kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari, kira-kira apa ya? Seperti apa ya? Nah, siapa yang biasanya pergi sekolah? Atau bangun tidur setiap jam 4 misalnya. Nah, itu merupakan kebiasaan atau rutinitas. Nah, mari kita pelajari dari contoh berikut ya. Let's take a look the following sentences and repeat after me. Jadi, perhatikan kalimat berikut, kemudian tirukan setelah saya. Nanti Ustazah baca apa, nanti tolong ditirukan biar bisa juga pronunciation-nya ya. Oke, ini adalah contoh penggunaan present tense yang menunjukkan rutinitas. Yang pertama, Ustazah mempunyai kalimat negatif. Maksudnya kalimat positif yang bertanda plus. Bacanya seperti ini ya, tolong ditirukan. I go to school every day. Once more, sekali lagi. I go to school every day. Itu artinya saya pergi ke sekolah setiap hari. Nah, sekarang yang negatif. I don't go to school every day. I don't go to school every day. Saya tidak pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian lagi. Do I go to school every day? Do I go to school every day? Nah, itu kalimat tanya. Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Nah, seperti itu. Itu yang menunjukkan penggunaan simple present tense pada rutinitas. Nah, kemudian untuk menyatakan kebenaran umum. Nah, untuk menyatakan kebenaran umum itu misalnya seperti ini ya. Earth is round. Okay. Earth is round. Itu yang positif. Bumi berbentuk bulat. Yang negatif, Earth is not round. Earth is not round. Bumi itu tidak bulat. Terus yang pertanyaan seperti apa? Nah, is Earth round? Is Earth round? Apakah bumi bulat? Nah, seperti itu. Itu kalau untuk menyatakan kebenaran umum. Kemudian lagi yang untuk menyatakan kebiasaan atau menunjukkan kebiasaan. Ustazah juga mempunyai 3 contoh kalimat. Yang pertama yang positif, Bobby visits his grandma every 8:50. Bobby visits his grandma every 8:50. Kemudian yang kedua, Bobby doesn't visit his grandma every 8:50. Bobby doesn't visit his grandma every 8:50. Dan yang pertanyaan, does Bobby visit his grandma every 8:50? Does Bobby visit his grandma every 8:50? Nah, yang pertama itu Bobby mengunjungi neneknya setiap Idul Fitri. Yang kedua karena negatif itu tidak ya. Berarti Bobby tidak mengunjungi neneknya setiap Idul
Fitri. Yang pertanyaan pasti ada tanda tanyanya, kata tanya, tapi ini kurang ya, nggak apa-apa. Apakah Bobby mengunjungi neneknya setiap Idul Fitri? Nah, seperti itu. Nah, cara kira-kira gimana sih rumusnya biar tahu simple present tense itu seperti apa? Nah, ini dia rumus-rumusnya ya. Tapi sebelumnya kita belajar dulu mengenai verbal sentence dan juga nominal sentence. Nanti akan ada hubungannya dan rumusnya nanti juga akan berbeda antara verbal sentence dengan nominal sentence. Verbal sentence adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Contohnya di sini, I go to school every day, di mana I itu subjeknya dan go itu merupakan kata kerja, atau biasanya kalau bahasa Inggris itu verb. Kata kerja itu verb, biasanya dilambangkan dengan huruf V besar. I go, berarti itu merupakan verbal sentence. Saya pergi. Saya tidur, I sleep. Saya makan, I eat. Nah, seperti itu. Terus lagi ada juga yang namanya nominal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang terdiri dari subjek dan kata kerja bantu, atau biasanya yang dipakai itu to be. Nah, yang diikuti oleh kata atau kalimat pelengkap. Contohnya, Earth is round. Oke, Earth is round. Nah, Earth itu subjeknya, nah is itu to be-nya, ya. Earth itu salah tempat ya, harusnya is-nya yang dia itu. Nah, mari kita pelajari rumus-rumusnya. Mari kita cermati dari contoh tadi ya. Yang pertama, kita punya rumus verbal sentence. Subject I, we, you, they. Nah, sudah saya tampilkan semua ya. I go to school every day. Di mana I itu merupakan subjeknya, terus go itu verb satunya ya, itu agak kegeser itu sepertinya. Go itu verb satu dan to school every day itu merupakan komplement. Terus kalau diubah menjadi bentuk negatif itu menjadi subjek plus don plus verb 1 plus komplement, seperti itu. Terus kalau diubah menjadi interrogatif itu berarti do dulu ya, kata bantunya itu do. Terus subjek itu I, terus go itu verb 1 dan lanjutannya itu komplement. To school every day itu komplement atau pelengkapnya, seperti itu. Terus kalau untuk yang menyatakan kebenaran umum tadi ya, itu merupakan contoh dari nominal sentence, itu nanti berbeda lagi rumusnya. Nah, jadi di sini ada yang positif, Earth is round. Nah, Earth itu subjeknya, sedangkan is itu to be-nya, dan round itu komplement, seperti itu ya. Jadi to be di sini itu ada M, ada is, ada are. Dimana M itu untuk subjek I dan is itu untuk subjek he, she, it dan nama orang, cuma satu tapi orangnya. Dan are itu untuk subjek you, we sama they. Kalau diubah menjadi negatif mudah saja, tinggal subjek to be ditambahin not sama komplement. Sudah gitu aja. Bagaimana kalau interrogatif? Apakah bumi itu bulat? Berarti to be-nya dulu, baru subjek, kemudian komplement. Paham kan? Nanti ada kesimpulannya kok, nggak apa-apa. Nah ini remember ya. M itu untuk I, is itu untuk he, she, it sama nama orang, terus are itu you, we, they. Misalnya I'm a doctor atau I'm a student, nah seperti itu. He is a student, he is a teacher misalnya. Oke, lanjutnya, nah nanti akan berbeda lagi rumusnya kalau subjeknya itu he, she, it. Nah, dimana Bobby ini kan nama orang, nah kan cuma satu. Berarti kalau kata artinya itu dia he kan. Nah,
nanti verbnya itu verb 1 ditambahi S atau ES. Contohnya ini Bobby. Bobby visits his grandma every Idul Fitri. Bobby itu merupakan subjek. Visits itu berasal dari kata visit. Nah, karena dia itu singular atau tunggal, makanya kata kerjanya ditambahi S. Jadi visits yang awalnya visit jadi visits, seperti itu. Ya, subjek verb 1 ditambahi S atau ES sama komplement atau pelengkap. Terus kalau negatif gimana? Nah, kalau negatif itu subjek plus does not. Kenapa nggak do not? Nah, karena kembali lagi tadi, do not itu do atau do not itu tuh hanya untuk subjek I, we, you sama they saja. Sedangkan kalau does atau does not itu untuk subjek he, she, it sama nama orang. Seperti itu. Ini ya rumusnya. Terus kalau tiba menjadi interrogatif, maaf itu salah tanda ya, itu harusnya interrogatif. Itu does Bobby visit his grandma every Fitri? Nah, itu berarti does dulu, kemudian subjek, verb 1, kemudian komplement. Nah, itu bisa dilihat itu seperti ini ya, rumus kesimpulannya. Oke. Nah, terus bagaimana aturan kata kerja yang ditambahi akhiran S atau ES atau biasanya verb S atau ES gitu ya tulisannya. Nah, ini dia aturannya. Untuk kata kerja yang berakhiran O, CH, SH, X atau Z itu ditambahi ES belakangnya. Contohnya di sini itu go. Go di sini menjadi goes. Catch menjadi catches. Wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, and fix menjadi fixes. Terus untuk kata kerja yang berakhiran Y. Nah, kalau kata kerja yang berakhiran konsonannya Y itu Y-nya hilang dan ditambahi S. Y-nya itu diganti huruf I. Jadinya seperti ini contohnya. Carry jadi carries, ya kan? Y-nya jadi I terus ditambahi ES. Carry, carries, study, studies, worry, worries, marry, marries. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kata kerja yang berakhiran vokal Y itu cukup ditambahi S saja. Contohnya play jadi plays. Say jadi says. Enjoy jadi enjoys. Buy jadi buys. Pay jadi pays. Nah, itu bedanya ya. Tahu kan, bisa membedakan kan? Oke. Nah, selanjutnya, nah kalau untuk kata kerja biasa itu seperti ini, tinggal nambahin S gitu saja. Tidak perlu bingung-bingung. Misalnya seperti sleep, tidur jadi sleeps. Walk jadi walks. Speak jadi speaks. See jadi sees. Sit jadi sits, stand menjadi stands, and run menjadi runs, menjadi runs. Jadi tinggal nambahin S gitu aja. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari Ustadzah. Semoga paham ya dan mengerti. I hope you understand with my explanation. Okay?
That's all my explanation about simple present tense. See you next time. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.